Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita sekarang bahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Ini mungkin sering jamaah dengar, kita bahas lagi agar kita semakin hati-hati di dunia yang sebentar ini. Saya di zaman, kata Nabi, akan datang zaman, kata Nabi Muhammad SAW, ala ummati, atas umatku, umat Nabi Muhammad SAW, yuhibbuna khamsan, sangat mencintai 5 perkara. Jadi kalau cinta itu berarti adanya di hati dan diwujudkan dalam perbuatannya. Jadi hati ini cinta sehingga timbul perbuatan yang menunjukkan dia itu cinta kepada yang dicintainya. Jadi nggak usah diucapin, itu memberikan cinta kepada sesuatu. Wa yansawna khamsan, dan melupakan 5 perkara yang sangat penting untuk kita ingat di dalam kehidupan dunia ini. Min muqabalatiha, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka mencintai dunia, fayastaghiluna biha, sibuk dengan dunia. Dunia itu apa? Dunia kullu ma siwallah, semua selain Allah itu dunia. Dan semua yang enggak berkaitan dengan Allah itu namanya dunia, gitu. Dan semua yang berkaitan dengan Allah itu bukan dunia. Apa saja? Wa yansawna al-uqba, ayatrukuna al-amal al-akhirah, dan melupakan amalan untuk bekal di akhirat nanti. Amalan akhirat apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Nabi, yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam riwayat yang lain itu kalau bisa kita setiap waktunya itu kita pikirkan. Maksudnya apa yang mau kita lakukan kita pikirkan terlebih dahulu. Ini baik apa tidak? Kalau baik maka kerjakan. Kalau ini menjerumuskan kita ke dalam dosa maka tinggalkan. Nah, ini artinya banyak manusia umat Nabi Muhammad SAW sangat mencintai dunia sehingga melupakan amalan akhirat. Sedangkan amalan akhirat ini atau tinggal di akhirat itu lebih lama daripada dunia. Kita tahu dunia ini cuma ukuran 60, 70, 80 tahun. Lebih dari itu udah jarang. Udah jarang orang. Paling banyak orang wafatnya umur 60, 65, 70, 78, 80 udah jarang. Kalau ada yang 80, itu udah hebat guys. Wa yuhibbuna ad-dawr fayashghiluna bi zinatiha wa yansawna al-qubur. Dan mereka mencintai rumahnya dan sibuk menghias rumah. Tadi bukan tadi nggak boleh ya. Jadi semua yang dikatakan oleh Nabi boleh, cuma kita jangan sampai lupa apa-apa yang disabdakan oleh Nabi tentang kehidupan setelah dunia. Jadi ada kitab namanya Al-Hayatu Ba'dal Mamat, bagaimana kehidupan dunia setelah meninggal itu lebih berat lagi, lebih lama lagi, lebih jauh, dan lebih perlu perhatian ekstra. Kalau di dunia, apalagi kalau kita udah umur-umur kayak gini, udah gak bisa ngejar lagi.
Artinya kita mau sekolah S1, S2, S3, S4, S5 udah nggak mungkin. Betul ya? Nah, jadi kita kumpul di sini nih, belajar, ta'lim, duduk, mendengarkan ayat suci Al-Quran, baca sholawat tadi daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang bisa kita teruskan amalan-amalan kita. Apalagi usaha itu dari dulu 1 sampai 10 tahun itu namanya merintis, 10 sampai 20 itu pengembangan, 20 sampai seterusnya udah tinggal hasilnya aja. Nah, kita kalau mau mulai sekarang rintis terus. Nah, jadi dunia, jadi orang banyak yang mencintai rumahnya dan menghias rumahnya, lupa untuk menghias dan mempersiapkan bahwa dia akan masuk juga ke dalam rumahnya sendirian, yaitu alam barzah. Wa yansawnal kubur ayatrukuna amala litanwiriha, melupakan amalan-amalan yang dapat menerangi alam kubur. Apa saja alam kubur yang dapat menerangi? Semua amal-amal kebaikan kita itu nanti akan menemani kita. Di antaranya baca Al-Quranul Karim. Maka ini Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada yang membacanya, menerangi orang yang membaca Al-Quran, akan memberikan kebahagiaan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Itu satu di antara banyak amalan. Ini Al-Quran juga kita baca nggak pakai modal. Kita cuma perlu untuk memerangi hawa nafsu kita, hawa nafsu males, hawa nafsu nggak mau, hawa nafsu ini kita perangi. Maka kita buka Al-Quran, itu Al-Quran nanti akan bermanfaat untuk menerangi alam kubur kita, alam barzah kita. Karena nanti nggak ada lagi yang nemenin kita, semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab, dan mencintai harta, wa yastaghiluna bi jam'ihi, lalu mereka sibuk untuk mengumpulkannya. Bolehkah kita menjadi kaya raya? Boleh, bahkan dianjurkan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki yang halal yang banyak. Orang kalau ada rizkinya atau mencari rizkinya, itu yang pertama keluar dari rumah dihitung sebagai jihad. Yang kedua, kita mencari rizki yang halal, menjalankan perintah Allah Subhanahu. Tapi masalah rizki itu semuanya sudah ditangkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dapatnya sekian, ada yang dapatnya sekian. Makanya nanti ada bab namanya qanaah, bab kita menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tak boleh mencintai sampai lupa bahwa dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang memahami tentang hari hisab, dia akan mencari rizkinya rizki yang halal-halal aja. Yang haram-haram dia singkirin dikit-dikit. Bahkan yang subhat-subhat dia nggak mau. Nah, itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah, dan mereka mencintai nafsunya dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyattabi'u murada anfusihim wa yatrukuna awamirillahi ta'ala. Mereka lebih mencintai hawa nafsunya. Kayak tadi itu, mau baca Al-Quran, dia nggak merangi hawa nafsunya. Dia baca Al-Quran mendingan nonton bola. Nonton bola daripada aduh malas pakai baca Al-Quran karena sebentar lagi ada Upin Ipin.
Ya, udah selesai. Jadi emang kita harus memerangi hawa nafsu kita, kemalasan dan sebagainya. Dan setiap amalan yang pahalanya besar itu pasti peranginya dengan hawa nafsunya lebih besar lagi. Contohnya sholat yang paling utama itu sholat subuh. Bukan yang lainnya nggak utama. Yang paling dapat perhatian Nabi itu adalah sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Karena emang paling berat, sabarnya perlu ekstra. Lagi enak-enaknya tidur, lalu dipanggil. Apalagi sekarang jam 4.15, betul ya? 4.15 udah azan. Jam 4 kurang 15 udah sholawat. Jam 4 kurang udah sholawat aja. Masjid An-Nur gitu ya. Itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kuat, ada yang gak kuat. Ada yang kuat dia berarti melawan hawa nafsunya. Enak-enak tidur dan sebagainya, dia bangun bangkit menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kuat duduk di majlis ta'lim. Ada yang gak kuat, kemudian keluar aja, keluar juga gak ngapa-ngapain, paling nyeduh kopi ini dan sebagainya. Hum minni bura'un ay ba'uda. Mereka ini jauh dariku, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dan para sahabatnya ini pikirannya udah akhirat. Dunia itu enggak terlalu dipikirin atau enggak dipikirin sama sekali. Makanya dulu ada tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri ini tabi'in, berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tabi'in. Kalau sahabat berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'in. Nah, ini Hasan Al-Basri bertemu dengan 70 min ahlil Badar. Itu bertemu dengan sahabat yang perang Badar, 70 orang. Jadi min kibar sahabat Imam Hasan Al-Basri. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, ketika melihat para sahabat itu seakan-akan mereka orang asing. Orang asing karena mereka takut bertemu dengan manusia. Sebab kalau bertemu dengan manusia itu yang diomongin macam-macam. Ngomongin tentang Mulyono, ngomongin tentang ini, tentang itu, gitu. Jadi macam-macam sahabat kibar ini dia nggak mau ketemu, artinya dia selalu mikir karena khawatir pikirannya itu kepada dunia. Itu sahabat bertemu dengan tabi'in. Buat tabi'in ini bukan kaleng-kaleng istilahnya, ibadahnya, baca Qur'annya, semuanya. Makanya masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata para sahabatnya yang bertemu dengan tabi'in itu heran, ini orang gak beriman kepada hari akhir. Kalau mereka beriman kepada hari akhir dan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, mereka gak banyak sibuk tentang dunia. Itu kalau kita mah udah jauh dah, udah dunia semua dah kita. Ini sahabat dengan tabi'in yang terbaik di masanya. Wa ana minhum bariun, dan saya juga jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan saya kata Nabi jauh dari umat yang lupa dengan akhirat, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang lebih mencintai dunia daripada akhirat dan seterusnya. Dan amal ibadah yang Allah berikan ini atau Allah atur itu sebenarnya udah nikmat. Kayak kita sholat itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu waktu-waktu emang kita harus istirahat. Jangan sampai kita kerja atau main lupa semuanya, sehingga lupa bahwa kita punya kewajiban yang harus dikerjakan. Jangan sampai kita jauh dari Nabi kita Muhammad SAW.
wala yutihil istighfar illa waqad a'adalahul ghufran, dan Allah tidak memberikan pada seorang hamba mohon ampun kepada Allah istighfar astagfirullahaladzim kecuali Allah telah jadikan pengampunan bagi dirinya. Makanya amalan-amalan itu di waktu-waktu istimewa itu yang paling utama istighfar. Kayak antara khutbah pertama khutbah kedua itu kita minta apa? Udah minta istighfar aja, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Satu amalan nyelesain semua perkara. Amin ya rabbal alamin. Makanya nanti kalau ada khutbah Jumat jangan tidur. Ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lewat lagi dah. Jadi antara khutbah pertama khutbah kedua sedikit mungkin mata kita jaga. Tapi kebanyakan orang tidur apa ngorok. Tidur. Apalagi kalau khotibnya lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz tidur kan. Karena itu waktu mustajabah luar biasa. Dan kita mohon kepada Allah dengan istighfar itu melesaikan semuanya. Kita mohon ini mohon itu, atau yang satu jaga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya Nabi berdoa itu ringkas padat, enggak panjang-panjang. Jadi satu doa itu mencakup semuanya, itu doa Nabi. Tapi kalau doa sendirian Nabi panjang, doa di umatnya. Kalau doa berjamaah jangan panjang-panjang. Ini kebalikan. Kalau jamaah Ustaz itu kalau doa lagi tahlil doanya panjang. Sehingga jamaah dulu kapan yang berhenti dah. Keselek. Karena saking panjangnya. Padahal Nabi ngajurin kalau berjamaah doanya pendek-pendek ya jawami'ul kalim. Artinya yang mencakup seluruhnya. Itu makanya kalau kita ngaji-ngaji itu kita perhatikan ini para ulama-ulama itu doanya pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Nah, kita nih baru pimpin tahlil panjang, ulang lagi. Nah, itu kebalikan kita dengan para ulama dan anjuran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau doa sendirian terserah, 1 jam juga nggak apa-apa. 1,5 jam doa. Tapi kalau tahlilan doanya yang standar aja. Sebab kalau kepanjangan disumpahin panjang banget nih kapan kopinya tuh. Itu rokok udah ada gitu. Udah asem. Itu emang udah ada ajaran dari Nabi ya. Luar biasa nih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa waqad a'adallahu al-ghufran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran tentang Allah mengijabah doa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, itu semuanya nanti dalam hati kita jangan sampai ada pikiran yang gak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa saja yang kita minta kepada Allah itu pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar yang kita ucapkan setiap waktu. Sampai di waktu sahur itu, waktu yang mustajabah itu, sahur itu setengah jam sebelum sholat subuh atau sebelum azan. Kalau sekarang azan jam 4.15, berarti jam 4:15 itu waktu sahur. Apa yang kita baca banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau tambah lagi dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Itu doa-doa, ayatnya jelas, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidurara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan di dunia,
harta di dunia, kebahagiaan di akhirat, surga di akhirat dengan kita banyak istighfar. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca dapat tempat di hati kita. Allah berikan taufik hidayah kepada kita, berikan keistiqomahan kepada kita semua, dan juga anak keturunan kita Allah jaga dari fitnah fitnah dunia dan fitnah akhirat, dijaga iman Islam kita dan anak keturunan kita, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, kumpulkan kita bersama para nabi, siddiqin, sholihin, syuhada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri wa amannahu la ilaha illallah. إن شاء الله تعالى من الأمين والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا مما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن هرب وصبر الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.